Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, baik di mancanegara maupun di dalam negeri. Paling tidak hingga detik ini masih selalu eksis, alhamdulillah ya. Itu semua karena sholawat yang diberikan oleh saudara-saudara kita untuk kelangsungan dari channel dakwah ini. Sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri. Semoga harapannya sih begitu ya. Semoga selalu always selalu untuk anti skip dan anti download. Yang agak sulit itu anti skipnya ya, apabila kita ketemu dengan iklan yang durasinya panjang-panjang. Tapi ya sudahlah, terserah gimana kalian mensikapinya. Berikutnya juga bagi yang berkenan silahkan di share linknya ya. Linknya dari dulu aku sudah sampaikan ya, bagi yang berkenan linknya. Jadi kalau linknya silahkan di-share. Bukan hanya boleh tapi diperintahkan. Yang nggak boleh itu di-download, terus hasil downloadnya kamu share. Itu yang nggak boleh. Aku belum kasih izin untuk yang itu. Jadi linknya itu kalian share ya. Semoga itu menjadi amal soleh juga bagi kalian, menjadi catatan langit bahwa kalian pernah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Berikutnya atas doa-doa baiknya semuanya lah ya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Matur nembah nuwun, matur nembah nuwun, matur nembah nuwun. Terima kasih yang sangat. Semoga kebaikan doa-doamu untukku juga tercurahkan untukmu. Amin amin ya robbal alamin. Di pagi yang dingin, minum dulu supaya nggak dingin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang dingin ini ya, tajuk mampir ngombe kita kali ini adalah melanjutkan kebaikan orang-orang tercinta ya. Melanjutkan kebaikan orang-orang tercinta, maksudnya orang-orang yang kita cintai ya. Tajuk ini aku ambil inspirasinya dari seorang ibu yang ada di Tangerang ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, terima dulu salam dari aku, salam Isra, Islam rasional, dan aku akan membacakan komen yang masuk sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dan menuangkannya di dalam kolom komentar ya. Oke. Dari mampir ngombe yang kemarin ya, aku bacakan komentar dari kalian. Pertama dari Kang Mas Nario Endri, Tulungagung masih nyimak ngaji Gus, sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Salam untuk keluarga di Tulungagung nggih. Berikutnya Kang Irfan Akbar, senior kita, ikut belajar kepada Pak Juru Parkir dari Kerinci Jambi. Alhamdulillah ya, ternyata masih di Jambi ya. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Irfan Al Akbar. Berikutnya Kang Mas Isdianto PPTK, alhamdulillah Gus, alhamdulillah. Sidamandik hadir nyimak kajiannya. Semoga sehat selalu Gus, murah rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Salam untuk seluruh keluarga di Sidamanik ya. Berikutnya Kiki PSG, Rangkas Bitung Lebak Banten ya.
nyimak. Semoga Tuan Guru JM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kebaikan itu juga tercurah untukmu. Lebak Banten, Rangkas Bitung. Aku kalau ke Sumatera lurus, Lebak Banten itu belok ke nyebrang ke kiri ya, ke kiri gitu. Oke, berikutnya Bang Boy ya, Bang Boy, Kang Mas Bang Boy, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hadir Gus. Maaf Gus, boleh request enggak? Mohon kulik bahas ayat-ayat motivasi Gus untuk men-trigger hidup ke depan. Ayat-ayat motivasi. Aku nggak janji nanti kalau diingatkan ya. Tapi sepertinya kita pernah bahas dulu hadis ya, yang aku bagaimana prasangka hambaku itu ya. Cuman itu dulu berupa video atau hanya aku jelaskan tersisip pada video-video tertentu atau gimana aku lupa ya. Yang jelas kita pernah bahas. Oke Kang Mas Bang Boy ya, requestnya kita masukkan daftar antrian dulu. Nanti kalau aku lupa ya diingatkan ya. Matur nuwun, salam untuk keluarga di mana ini, Jawa Tengah, Cilacap ya. Itu bahasanya perpaduan di sana. Ada yang sebagian Sunda, ada sebagian Jawa. Jadi rata-rata orang di sana menguasai dua bahasa, Sunda dan Jawa. Ya. Oke, atur nuhun, matur nuwun untuk keluarga yang ada di Cilacap. Berikutnya saudara kita dari Medan, Lai Zulfan Lubis. Nggak tahu ini Medan Baru atau Medan Raya ini. Medan hadir nyimak Gus meski telat. Salam Isra, Islam Rasionas dari Medan. Oke, thank you Mauliate Godang. Tuh hamuna sude ate, Mauliate Godang ate. Terima kasih ya. Terima kasih. Salam untuk saudara-saudara yang ada di Medan. Berikutnya ini yang punya Brebes ini, Kang Nurkolis. Brebes hadir nyimak. Salam Islam Rasional Guru. Oke, matur nuwun. Terima kasih untuk Kang Nurkolis. Nah, ini Lai Zulpan Lubis, silahkan berjapri dengan Kang Mas Iqbal Medan. Ini juga di Medan. Kalian silahkan untuk bisa saling menjalin silaturahmi. Jadi channel ini selain channel akademis juga channel menjalin silaturahmi di antara kita ya. Makanya aku minta setiap kalian menyebutkan asalnya dari mana supaya kita tahu. Ya, ini Kang Mas Iqbal Medan. Nah, ini kan sama-sama dari Medan dengan Kang Zulpan Lubis. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Selamat pagi di hari Ahad yang cerah. Oke, terima kasih. Berikutnya Kang Ari Prasetyo. Jagoan kita dari Batam ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam nyimak. Guru, salam Isra, Jos. Oke, salam Isra juga untukmu, untuk semua keluarga di Batam. Semoga bisnisnya sukses dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung ya. Matur nuwun, terima kasih untuk Kang Mas Ari Prasetyo yang ada di Batam. Berikutnya Kang Mas Halim Rais. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Ambon hadir dan izin menyimak Tuan Guru. Monggo silahkan dan salam untuk semua keluarga yang ada di Ambon. Semoga selalu dalam ridho Allah. Kemudian kita terbang ke Palu, soleha kita Gispati. Palu hadir Tuan, salam Isra. Salam Isra juga untukmu dan untuk keluarga yang ada di Palu. Oke, matur thank you, terima kasih. Nah, ini dia. Sam Gedang Godok GNG. Dulu kami kalau beli rokok tertentu itu kan disingkat ya. Karena ada rokok yang depannya G terus akhirnya juga G ya. Kami bilang GNG. Nah, ini Gedang Godok kan depannya G, akhirnya G, jadi disingkat jadi GNG. Untuk Sam Gedang Godok GNG ya. Saya belajar Bible. Kalau dipelajari perjanjian baru itu mengajarkan monotheism, Alkitabiah seperti halnya Al-Quran. Mantap. Perjanjian baru mengajarkan teosentris bukan kristosentris. Lihat itu. Sudah diingatkan oleh Kang Mas Gedang Godok ya. Jadi kerangka berpikir perjanjian baru itu monoteistik ya. Dia masih tetap tidak bergeser dari kerangka berpikir teosnya Yahudi, monoteistik.
Kerangka berpikir Yahudi itu diwarisi dari Bapak Abraham, monoteistik. Begitu juga nanti kalau kita turun sampai ke belakang, jadi ada Milata Abraham, ada Yahudi, Nasrani, Islam, itu juga monoteistik. Jadi satu garis, makanya Al-Quran mengatakan agama yang satu itu tinjauannya dalam substansi teologis, bahwa berallahkan satu, tidak bergeser dia. Jadi tauhid monoteisme itu tidak bergeser dari milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam. Ya, baik dalam perjanjian dalam Torah ya yang kita sebut perjanjian lama. Tentunya orang Yahudi agak keberatan kalau disebut perjanjian lama ya. Ini kita aja yang nyebut dari teman-teman Kristen kita ya. Perjanjian lama yang diawali oleh suhub ya, suhub Ibrahim wa Musa. Perjanjian lama, perjanjian terakhir Al-Quran, perjanjian lama, Torah, perjanjian baru, Injil, perjanjian terakhir Al-Quran. Ini satu rangkaian kitabullah, itu seperti yang dikatakan oleh Mas JNG ini ya, mengajarkan monoteisme, tidak bergeser dia ya. Cuma nanti di dalam kekristenan terpecah seperti teos, di kekristenan juga terpecah hingga saat ini. Ada yang Tritunggal, ada yang Oneses, ada yang masih berpegang teguh terhadap Sema Israelu ya, syahadat semanya Israel, yaitu Sema o Israelu Yahweh Eloheni Yahweh Echad. Ceritanya begitu. Ya. Jadi tepat sekali apa yang disampaikan oleh Kang Mas JNG ini ya, monoteisme. Kan aku sudah bilang kali bahwa Tritunggal itu dogma. Makanya kan nggak mungkin dong aku berani mengatakan, seorang akademisi itu akan berani bicara kalau ada dasar literasinya. Bahwa kan kita pernah bahas itu, Tritunggal itu hanya hidup di dogma, tapi dia mati di logika. Bahkan kalau kita tarik lagi, mati di Alkitabiah. Artinya Alkitabiah dan logika itu tidak mendukung. Tidak mendukung Tritunggal. Tritunggal itu dogma. Ya sudah, kalau dia mau dipegang sebagai dogma ya monggo silakan, kita harus hormati. Tapi kalau itu dibawa di dalam meja diskusi, maka kita harus katakan bahwa Tritunggal itu ya hidup di dogma, mati di logika, bahkan mati juga di Alkitabiah, gitu ya. Oke, ini casnya habis ini. Matur thank you, terima kasih, nuwus Kang Mas JNG ya. Benar yang dikatakan, jadi teosentris bukan kristosentris ya. Menjadi pusat itu teosnya bukan Kristusnya ya. Oke, matur nuwun. Berikutnya Kang Muhammad Irsad ya. Dari jauh ini, negeri minyak ini. Mungkin bisa jadi dia juga raja minyak ini ya, bos minyak. Pekanbaru Riau selalu menyimak. Gus, kalau nggak ada aral melintang ya. Jadi artinya kalau tidak ada aral melintang dia menyimak. Ya iyalah kalau sibuk ya kan yang harus ditinggalkan. Cuma sekarang saya lagi bingung mau komentar apa. Kajian Gus Putih udah klop di benak saya. Gini aja Gus, ini untuk intermezzo aja. Pernah nggak Gus mendengar ungkapan begini? Mudah-mudahan belum. Supaya lucu jika seorang diplomat bilang iya itu maksudnya mungkin. Kalau dia bilang mungkin itu maksudnya tidak. Kalau dia bilang tidak itu berarti dia bukan diplomat. Nampaknya saya nggak berbakat jadi diplomat Gus, karena bagi saya kalau tidak hitam ya putih, nggak ada area abu-abu. Oke, mantap. Sekali lagi Gus, ini hanya intermezzo aja guyon. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga yang ada di Riau ya. Matur thank you, terima kasih untuk Kang Muhammad Irsad. Berikutnya Kang Mas Sahran Gifari menyimak setelah lohor. Oke, matur thank you, salam untuk keluarga. Yang punya Yogyakarta, Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini senior junior kita yang selalu aktif. Dari Rembang selalu hadir, Kang Mas Rizal Wahyu. Salam untuk keluarga di Rembang ya. Berikutnya Kang Mas Kainko, ini dari Borneo ya. Dimanapun berada kita harus punya integritas sebagai ciri kepribadian kita. Dan salam Islam rasional. Oke, salam Isra juga untukmu. Iya,
Integritas itu tidak ada tokonya. Kamu beli integritas nggak bisa. Mobil semahal apapun, taruhlah harganya 500 000 000. Itu kalau kamu punya duit, kamu berangkat ke dealer masih bisa kamu beli. Ya. Walaupun harganya cukup fantastis 500 000 000, bahkan ada yang lebih dari itu, mobil-mobil tertentu itu mahal ya. Kalau kamu punya duit, kamu bisa beli. Karena tokonya ada. Tapi integritas tidak ada. Orang tidak ada jual integritas dan kita tidak bisa beli integritas. Integritas itu dibangun oleh setiap pribadi, setiap kita sendiri, sehingga kita menjadi orang yang satunya antara ucapan dan tindakan. Dan Islam mengajarkan itu lewat kanjeng Nabi kita. Bahkan di Al-Quran dikatakan, kamu gak usah ngomong apa yang tidak kamu lakukan. Makanya itu kesalehan-kesalehan di dunia maya itu harus berkorelasi dengan kesalehan-kesalehan di dunia nyata. Maka kalian bermain di dunia maya hati-hati. Jangan terlalu percaya dengan dunia maya. Namanya aja maya. Berapa banyak terjadi tidak linier antara kesolehan di dunia maya, ternyata dunia nyatanya bejat. Kan tertipu kau. Ya, artinya apa? Kita perlu sosok yang punya integritas. Ya, A bilang A, B bilang B, merah bilang merah, putih bilang putih, suka bilang suka, benci bilang benci. Itu aja, bla-blaan aja. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Cainko. Ya, integritas itu kita harus punya. Ya, sebagai contoh kanjeng Nabi itu kenapa dia sukses? Karena beliaunya membangun integritas. Jadi integritas itu dibangun dari satu langkah ke langkah-langkah berikutnya. Dan itu perlu waktu sehingga orang tahu siapa kita. Gitu. Ya, oh ini amanah ini, oh ini bajingan ini, tukang tipu ini. Itu perlu waktu untuk membangun. Ya. Makanya aku sering mengatakan bagaimana kita masih banyak terjebak oleh aksesoris. Dikirain kalau sudah bajunya begini, oh itu ustadz, itu kiai. Terus dianggap punya integritas. Padahal baru-baru ini berapa banyak orang tertipu. Ya, nggak tahu sekarang kasusnya gimana itu. Apa yang menipu itu yang katanya. Aku juga nggak heran ya. Kenapa ya berani ya menipu dengan kedok agama itu kok berani ya? Itu lebih bajingan dari bajingan. Mau jadi penipu ya penipu gitu loh. Tapi nggak usah berlindung di balik kesolehan. Jubah kesolehan itu sangat agung. Jangan kamu gunakan jubah kesolehan itu untuk menipu jemaah. Sehingga kamu mendapat keuntungan itu dengan alasan ini kah itu kah. Jangan. Itu aduh. Kalau aku nggak berani. Kalaupun aku terpaksa mau jadi penipu itu harus menipu ya menipulah. Tapi tidak berlindung di balik jubah atau baju kesolehan. Ya. Oke, terima kasih Kang Mas Kenko. Berikutnya auto logout. Oke, auto logout terima kasih. Itu silahkan teman-teman yang mau mengkoleksi itu bagus ya. Berikutnya Kang Mas Didi nyimak. Oke, di mana ada oke hati yang merah. Nanang Turki. Oke, terima kasih. 99 oke terima kasih. Penghubung Borneo tim Samarinda. Assalamualaikum waalaikumsalam. Terima kasih. Kang Herman Atawijaya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Oke terima kasih. Aljus Mas Duki 9 number 9. Oke terima kasih. Oke sudah aku bacakan semuanya komentar-komentar kalian sebagai wujud apresiasiku, penghormatanku terhadap kalian semua dimanapun kalian berada. Yang ini aku ambil dari mampir ngombe kemarin pagi ya, kemarin pagi yang tajuknya bagaimana kita harus mengambil pelajaran dari siapapun dia, meskipun itu dari sosok juru parkir ya, karena kebenaran itu bisa datang dari manapun. Oke, kita tidak perlu melihat siapa yang ngomong, tapi kita lihat saja apa yang diomongkan, apa yang dilakukan, selama itu berkorelasi dengan Al-Quran dan hadis, dengan kebaikan kita ambil. Tolong ini dicas. Oke, sekarang kita ke tajuk utama kita adalah melanjutkan kebaikan orang-orang tercinta. Ya, ini begini. Kita sama-sama tahu lah ya, cerita itu sudah menjadi
eh, knowledge, pengetahuan yang publik, jadi knowledge publik ya, pengetahuan umum, kita sama-sama tahu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang mau kita ambil dari kisah ini, tapi aku akan membidik tentang melanjutkan perbuatan-perbuatan baik, kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang kita cintai ya. Kanjeng Nabi itu kan sering memberikan makan atau menyuapi gitu ya, seorang Yahudi buta, pengemis yang ada di sudut ya pasar kota Madinah. Kan begitu yang kita temui ceritanya ya. Meskipun si pengemis buta Yahudi ini selalu menyebarkan berita yang tidak baik gitulah ya tentang Kanjeng Nabi gitu. Tetapi walaupun demikian Kanjeng Nabi tetap membiarkannya, justru membalasnya dengan kebaikan. Jadi masalah cinta, masalah kasih itu semua Nabi itu begitu, memberikan cinta kasih kepada sesamanya. Jadi dia tidak monopoli, oh ini agama kasih, tidak. Ya semua agama itu mengajarkan kasih. Mana ada agama kok mengajarkan benci, itu agama apa? Jadi itu bukan monopoli satu agama aja, tidak. Semua agama itu para nabinya mesti mengajarkan kasih. Karena para nabi itu menjadi utusan dari yang maha tunggal, yaitu Allah atau YHWH itu, yang juga maha kasih gitu loh. Jadi nggak ada klaim ini agama kasih, ya semua agama kasih kok. Ya. Termasuk Islam juga itu ya agama kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim, yang maha pengasih dan maha penyayang kan gitu. Oke, jadi gitu, Kanjeng Nabi tidak membalasnya dengan melakukan konfirmasi, kenapa kamu memfitnah aku, kenapa begini. Oh enggak, justru Kanjeng Nabi itu dengan kasih sayangnya menyuapin seorang Yahudi buta ini ya. Tibalah satu saat ya, karena kullu nafsin dha'iqatul maut kan, Kanjeng Nabi juga begitu, karena dia juga manusia sama seperti kita, pasti menemui maut kan. Ketika Kanjeng Nabi wafat, pemerintahan itu beralih, jadi khalifah itu bisa juga artinya pengganti ya. Sebetulnya bukan khalifah saja, cuman kita ngomong akhirnya khalifah doang. Itu seharusnya itu dilanjutkan khalifatul rasul. Jadi pengganti rasul. Setelah Kanjeng Nabi wafat, maka digantikan gitu loh. Khalifatul rasul sebetulnya harusnya lengkap. Cuman kita itu, terutama orang Jawa itu sukanya ngomong disingkat-singkat. Jadi khalifah gitu aja. Seharusnya khalifatul rasul itu pengganti, bukan imam. Imam itu pemimpin. Ya memang sih menggantikan untuk memimpin gitu, tapi kan secara linguistik lugotannya beda-beda gitu ya. Akhirnya pemerintahan itu ada di tangan sahabat Abu Bakar sebagai khalifah pertama kita kan. Ya kita tahu kan itu cerita seperti itu. Oke. Tentunya Kanjeng Nabi Muhammad itu menjadi prototipe, menjadi idol, menjadi contoh bagi semuanya tanpa terkecuali sahabat Abu Bakar. Setelah beliau mengemban amanah sebagai khalifah pertama itu, khalifatul rasul yang pertama, tanya kepada putrinya yaitu Bunda Aisyah yang notabene ya istrinya Kanjeng Nabi gitu. Terus ditanya, apa yang belum pernah aku lakukan yang itu menjadi sunnah, menjadi kebiasaan Rasulullah, kekasihku gitu. Sang putri menjawab, ya memberi makan pengemis Yahudi itu, yang buta itu gitu. Maka itu pun dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ya. Sahabat Abu Bakar pergi ke sana membawa makanan ya. Berikut minta izin duduk lah, terus disuapi. Ketika disuapi itu
Yahudi ini protes. Yahudi itu kan karakternya temperamental juga ya. Seperti Kanjeng Nabi Musa itu temperamental. Belah-belahan. Protes. Bahkan bisa dikatakan orang Jawa bilang muring-muring atau ngamuk gitu ya. Ya, dia ngamuk. Kenapa? Siapa ini? Tanya gitu, aku, siapa aku yang selalu menyuapi engkau? Enggak begini gitu. Karena apa? Dia bisa merasa dari makanan yang disuapkan kepadanya. Kalau Kanjeng Nabi itu dihaluskan dulu baru disuapkan. Ya, mungkin ini sahabat Abu Bakar baru pertama kali kan. Trial error lah. Nggak tahu seberapa kadar halusnya gitu kan, nggak tahu. Langsung disuapin aja dan itu terasa kasar, dia protes gitu. Ya memang sih orang-orang yang punya kekurangan seperti buta itu mesti sama Allah diberikan kelebihan, terutama rasa ya, untuk merasa perasaan itu ya. Mungkin itu sebagai kompensasi untuk mengimbangi kekurangannya ya gitu. Jadi dia perasa banget. Ini bukan yang biasa nyuapin aku. Yang nyuapin aku itu yang dimasukkan itu, yang disuapkan itu lembut, ini kasar banget gitu. Dia protes. Akhirnya sahabat Abu Bakar tertunduk ya. Dia ingat kepada kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad, begitu baiknya ya, begitu pedulinya. Artinya makanan itu dihaluskan dulu gitu ya. Dan selanjutnya ya sahabat Abu Bakar terus terang bahwa benar ya, ini aku Abu Bakar gitu ya. Dulu yang menyuapi engkau adalah Rasulullah. Siapa? Muhammad gitu. Terkejut dia. Dan sekarang beliaunya telah wafat. Jadi dia tahu bahwa orang yang selalu dia jelek-jelekin di hadapan publik, ternyata dialah yang menyuapinya selama ini dan kini telah mangkat. Dan di cerita itu akhirnya beliau Yahudi ini bersahadat ya. Banyak nilai-nilai moral yang bisa kita ambil dari cerita ini ya, tapi aku akan membidiknya pada satu bidikan tertentu sebagai tajuk kajian kita adalah melanjutkan kebaikan orang-orang yang kita cintai gitu. Jadi kebaikan itu harus kita lanjutkan. Sebagai contoh orang tua ya. Ketika kita punya orang tua dan orang tua kita sudah mangkat, itu kita diperintahkan untuk melanjutkan silaturahmi kita terhadap sahabat-sahabat orang tua kita. Bukan berarti ketika orang tua kita ini sudah mangkat, lalu silaturahmi kita terhadap sahabat-sahabat beliau itu putus. Tidak begitu. Ya. Kita melanjutkan silaturahmi itu. Kalau sudah melanjutkan silaturahmi itu menjadikan sebuah perintah, tentunya juga kita melanjutkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan apa yang dulu dilakukan oleh orang tua kita, itu kita lanjutkan. Secara mendasar silaturahminya itu, karena semua dibuka lewat pintu silaturahmi. Bukan berarti orang tua kita meninggal terus putus, terus kita ngomong, itu kan sahabat bapak gue, bukan sahabat gue. Itu kan sahabat mak gue, bukan sahabat gue. Oh, lu goblok namanya. Nggak boleh gitu. Jadi silaturahmi itu terus berlanjut. Gitu loh. Tentunya nanti diimbangi dengan kebaikan-kebaikan apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Meskipun beliau-beliaunya sudah mangkat, itu kita lanjutkan. Gitu ya. Nah, ini ada sebuah kisah dari saudara kita, ibu kita yang dari Tangerang, ya, yang dari Tangerang. Gra itu, yang tolong ambilkan handphoneku yang ada di dalam, yang kecil, ya. Aku ada data di situ, dicas sama Gra itu, yang kecil. Iya Pak, sini, ya. Kita mencontoh kebaikan kalau kemarin dari saudara kita yang menjadi juru parkir, dan sekarang dari seorang ibu ya. Memang beliaunya nggak pernah komen ya karena memang tidak semua, termasuk saudara kita yang parkir itu juga nggak pernah komen. Dia bilang saya cuman SMA gitu, padahal nggak ada aturan SMA nggak boleh komen, nggak, semua boleh komen ya. Oke.
Jadi gini, dulu kita punya power ya. Itu namanya sekarang sudah almarhum ya. Sudah almarhum, semoga Allah selalu merahmati tidur panjangnya ya, selalu dalam dekapan kasih sayang Gusti Allah engkang Maha Agung ya. Jadi kita punya itu namanya Bapak Yusuf Wibiksana ya. Sejauh yang aku terima loh ya. Jadi sudah kalau nggak 3 atau 4, termasuk Pak Yusuf ini, saudara kita di channel ini yang sudah almarhum. Dan semoga beliau-beliaunya semuanya selalu dalam pelukan kasih sayang Gusti Allah Engkang Maha Agung dalam tidur panjang ya. Makanya kalau ada apa-apa kita saling kasih info. Ini saudara kita ada 1 kalau nggak 2 ya, aku nggak begitu ngerti, atau 3 ya, yang dari Demak itu, yang Bu Guru itu, terus mantan Sapir, terus siapa lagi itu. Ini lama nggak hadir kemana? Kalau misalkan sibuk ya nggak ada masalah ya. Kalau misalkan sakit, kita nggak tahu apa sakit ya. Ya kita doakan semoga cepat sembuh. Kalau misalkan sudah almarhum ya semoga Allah merahmatinya dalam tidur panjangnya ya. Kita nggak tahu, aku nggak dapat info ya. Makanya kita perlu berganti info supaya kita tahu kondisi saudara kita masing-masing ya. Karena beda kondisi beda menyikapinya. Atau kalau memang sudah nggak kerasan di sini, merasa lebih enjoy di channel lain ya nggak apa-apa, monggo silahkan gitu ya. Jadi nggak tahu, semoga aja karena sibuk ya, bukan karena sakit, apalagi sudah wassalam. Karena lama ada beberapa episode nggak hadir ya. Nah, Bapak Yusuf Wibiksana dulu power setia di sini. Dan karena suatu penyakit beliaunya telah dipanggil oleh Gusti Allah Engkang Maha Agung, dan semoga Allah selalu merahmati tidur panjangnya. Begitu juga untuk saudara-saudara kita ya, ada yang sekitar 3 atau 4 tadi itu, aku nggak tahu pastinya. Semoga juga selalu dalam kasih sayang Gusti Allah Engkang Maha Agung ya. Nah, Bapak Yusuf Wibiksana itu dulu termasuk bahasa kerennya apa ya, funding, iya, termasuk funding kita, selalu bersolawat ya, yang memberikan solawatnya kepada channel dakwah ini ya. Kalau bahasa kerennya kan funding, iya funding ya. Sebentar aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak tahu ya, tapi sepertinya bisnisnya itu tidak jauh dari aluminium, karena menggunakan nama Era Baru Aluminium. Salah ngomong, sorry ya. Setelah saudara kita ini Bapak Yusuf Wibiksana ini almarhum, satu ketika aku di WA oleh seorang ibu. Dari ibu, maksudnya dari istri beliau, istri almarhum. Ibu inilah yang mengkonfirmasi ke aku bahwa Pak Wibiksana, Yusuf Wibiksana telah almarhum karena sakit gitu ya. Nah, ibu ini melanjutkan kebaikan dari sang suami tercinta, bersolawat terhadap channel dakwah ini ya, hingga sekarang ya. Bahkan ibu ini yang aku bilang kemarin itu, yang dia transfer 2 juta gitu, terus aku disuruh pasang wifi, nanti dia tanggung per bulannya gitu ya. Tapi aku bilang jangan dulu lah Bu gitu, karena ada yang harus aku perhitungkan ya. Pertama, rumah masih ngontrak, yang kedua ini kan wifi ini kan bisnisnya teman-teman di sini gitu. Kok rasanya nggak enak, teman punya jual rokok, aku beli rokok di tempat lain gitu. Jadi aku ini meskipun temperamental, tukang ngamuk, tapi aku juga perasaanku itu kadang-kadang juga gampang tersentuh gitu ya. Kalau orang Jawa bilang karena netonnya seloso wage, itu hitungan Jawa lah ya. Yang bikin temperamental keras itu wagenya gitu. Jadi aku bilang jangan lah Bu gitu. Terus
aku jelaskan dan ibu ini bisa mengerti, dan sekarang masih tetap pakai wifi tingkat RT ya. Jadi satu wifi dipakai orang RT gitu. Ya insya Allah nanti kalau sudah punya rumah sendiri mungkin pasang sendiri gitu. Oke. Itu yang perlu aku sampaikan ke kalian ya. Jadi ibu ini memberikan contoh kepada kita ya. Bagaimana kita melanjutkan kebaikan dari orang-orang yang kita cintai gitu ya. Orang yang kita cintai itu ya banyak, seperti sahabat Abu Bakar, Kanjeng Nabi. Ya. Kanjeng Nabi itu sosok yang dicintainya, maka beliaunya melanjutkan kebaikan yang telah dirintis dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Begitu juga kita. Ya siapa orang tercinta di antaramu dalam kehidupanmu, siapa? Ibu kita ini suaminya ya. Lanjutkan kebaikan itu dalam rupa apapun. Jadi kita perlu tahu sosok keseharian orang-orang tercinta kita. Sehingga ketika orang-orang tercinta kita itu mangkat, wafat, kita bisa tahu oh tinggal melanjutkan. Kita perlu tahu keseharian, meskipun seperti aku kan di sini ya, dan orang tua ada di Sumatera gitu ya. Itu kita juga harus perlu tahu kebaikan-kebaikan apa gitu ya. Kebaikan-kebaikan apa. Nah, nanti itu kita lanjutkan ya. Seperti aku kalau misalkan sekarang orang tua kan sudah tidak ada gitu. Kalau misalkan mudik ke Sumatera gitu ya bersilaturahmi, datang ke sahabat-sahabatnya bapak, sahabat-sahabatnya mama gitu. Kami kalau di Sumatera manggilnya mama ya gitu. Kalau ibu itu di Jawa. Kalau panggilan ibu di Sumatera itu khusus untuk mereka yang jadi dari panggilan sudah nampak ya, komunikasi sosial seperti itulah. Untuk orang-orang yang tertentu yang level atas gitulah ya, menengah atas itu manggilnya ibu. Tapi kalau yang sendal jepit itu mama gitu. Ya. Kebaikan-kebaikan apa dari orang yang kita cintai itu kita lakukan, kita teruskan ya. Karena itu ada contohnya seperti yang dicontohkan oleh sahabat Abu Bakar, bagaimana beliau melanjutkan kebaikan-kebaikan dari Kanjeng Nabi. Nah, sekarang kita tinggal memilih dan memilah, kemudian menentukan. Bisa itu kebaikan suami, bisa itu kebaikan istri, bisa itu kebaikan bapak, kebaikan mama, kebaikan siapa saja lah ya, untuk kita lanjutkan. Yang pertama itu menjalin silaturahminya, karena pintunya di sana ya. Baru selanjutnya terserah bagaimana seharusnya dilakukan. Oke, sampai di sini dulu mampir ngombe kali ini ya, sebagai kelanjutan kemarin. Kita kemarin belajar dari saudara kita yang menjadi juru parkir. Kemudian kita di mampir ngombe kali ini belajar dari kebaikan yang dilakukan oleh bunda kita, ibu kita, seorang ibu rumah tangga ya, melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh almarhum suami tercinta ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.